Tim Advokasi Solidaritas untuk Masyarakat Adat Bangkal menyerahkan hasil investigasi awal terkait penembakan warga Seruyan kepada Komnas HAM pada Jumat 3 November 2023. Laporan tersebut diterima oleh Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Tim advokasi berharap Komnas HAM segera menerbitkan rekomendasi pasca bentrok maut yang terjadi di Seruyan, Kalimantan Tengah pada 7 Oktober 2023. Ini kami dari tim advokasi ya masyarakat adat untuk Bangkal ya, tim advokasi masyarakat adat untuk Bangkal yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil ya, diantaranya yang hadir hari ini dari YLBHI, kemudian dari Kontras, dari WAPI dan juga dari KPK. Ya, kami menemui salah seorang komisioner Komnas HAM, Bapak Uli Parulian, untuk kemudian menyerahkan hasil investigasi awal yang kami lakukan dalam konflik di Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepada Komnas HAM, tim advokasi memaparkan soal konflik agraria berkepanjangan yang tak kunjung selesai. Konflik tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Bahkan memakan korban jiwa ya, dan dampak kerugian yang luar biasa untuk warga, khususnya masyarakat adat di sana. Pada pertemuan itu, Komnas HAM berjanji menindaklanjuti laporan yang disampaikan. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM telah melakukan investigasi ke Seruyan dan menemukan fakta yang hampir serupa. Untuk temuan sebetulnya tidak ada beda ya, ini soal peristiwa kekerasannya itu mirip persis begitu ya, dari tanggal ke tanggal. Kemudian Komnas HAM juga menyampaikan ada pengerahan kekuatan berlebihan, itu juga ada di temuan kami. Kemudian ada juga penggunaan senjata gas air mata secara sewenang-wenang, itu juga ada di temuan kami. Senada, Komisioner Kontras Andre Yunus menerangkan Komnas HAM telah melakukan investigasi di lapangan sejak September 2023. Komnas HAM bahkan mempertanyakan penyebab tewasnya Gijik di insiden 7 Oktober 2023 kepada Polda setempat. Tadi Komnas HAM sendiri yang sampaikan sudah mencoba mempertanyakan ke Polda dan Irwasum terkait proses hukum atas kematian almarhum Gijik yang mengalami luka tembak. Tim advokasi membeberkan fakta bahwa Polda Kalteng justru memanggil 28 warga terkait bentrokan maut Seruyan. Adapun tindak lanjut dari kematian Gijik dan tertembaknya warga atas nama Taufik belum menemukan titik terang. Karena sampai dengan sejauh ini tidak ada proses hukum terhadap peristiwa tertembak hingga menyebabkan meninggal dunia terhadap almarhum Gijik dan satu orang korban luka atas nama M. Taufik. Yang ada justru proses pemanggilan secara sewenang-wenang, secara serampangan dilakukan oleh Polda Kalimantan Tengah gitu, dengan memanggil beberapa warga masyarakat. Jumlah terakhir yang kami dapat ada 28 orang yang dipanggil, dan itu atas laporan tipe B yang sampai sejauh ini kami tidak tahu itu siapa, tapi terus melakukan pemanggilan-pemanggilan yang mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap warga masyarakat dan beberapa saksi kunci atas peristiwa tanggal 7 Oktober. Pemanggilan 28 warga memunculkan pertanyaan tentang kinerja kepolisian. Pasalnya, yang terjadi adalah pengaburan atas peristiwa extrajudicial killing yang menewaskan warga. Dilaporkan oleh ya yang tadi disebutkan oleh rekan kami, oleh warga yang kita tidak tahu siapa. Dugaannya bisa jadi perusahaan gitu ya. Dan yang menarik adalah ini mengaburkan peristiwa extrajudicial killing. Ya, peristiwa penangkapan, penahanan, penyitaan, upaya paksa terhadap 20 warga pasca ini juga ya, kematian Gijik itu ya, yang kemudian justru tidak diproses sampai dengan hari ini. Dan kami menduga ini kriminalisasi.
Hingga awal November 2023, setidaknya sudah 3 pekan peristiwa penembakan warga Bangkal berlalu. Hingga kini tidak ada upaya pengusutan serius yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Insiden 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 1 orang meninggal dunia atas nama almarhum Gijik dan 1 lainnya masih dalam perawatan bernama Taufik Nur Rahman. Pemusuh Sabto melaporkan untuk Apa Kabar.